Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas bagaimana rakyat Jawa Timur tidak hanya bertahan tetapi juga melawan dengan strategi yang luar biasa, yaitu gerilya yang cerdik dan mobilisasi massa yang mengguncang. Perlawanan ini bukan sekedar sejarah, tapi cermin keberanian dan tekad yang patut kita kenang dan pelajari. Bayangkan saja, seorang pemuda bersarung membawa bambu runcing berlari di antara reruntuhan kota Surabaya. Di belakangnya suara ledakan dan petikan semangat. Bukan pasukan militer profesional, tapi rakyat biasa yang memilih melawan. Inilah semangat perlawanan rakyat Jawa Timur saat agresi sekutu dan Belanda. Dilihat dari latar belakang dahulu, yaitu setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia belum bisa bernafas lega. Belanda datang kembali melalui Nica, bersekutu dengan pasukan sekutu dengan satu tujuan, yaitu mengembalikan kekuasaan kolonial. Akan tetapi, rakyat Jawa Timur tidak tinggal diam. Mereka menolak keras segala bentuk penjajahan yang ingin kembali berkuasa di tanah air mereka. Dan kota Surabaya pun menjadi titik panas. Ketegangan memuncak antara para pemuda pejuang dan pasukan asing yang mencoba mengambil alih. Namun, perlawanan bukan hanya datang dari tentara atau pemuda. Rakyat biasa, tokoh agama hingga para pelajar semuanya bersatu, bahu-membahu. Dan dari sinilah lahir sebuah perlawanan yang bukan sekedar spontan, tetapi terorganisir, penuh strategi, dan dibangun atas semangat kolektif rakyat Jawa Timur. Kondisi Jawa Timur, tepatnya di Surabaya, setelah proklamasi kemerdekaan, Surabaya menjadi salah satu kota penting yang ingin dikuasai kembali oleh Belanda melalui Nica dan pasukan sekutu. Kedatangan mereka memicu kemarahan pemuda-pemuda Surabaya yang tak terima tanah airnya diinjak kembali oleh tentara asing. Ketegangan pun memuncak. Bentrokan pecah antara pemuda dan tentara asing memicu gelombang perlawanan rakyat. Puncaknya terjadi pada 10 November 1945, merupakan pertempuran besar yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Rakyat Surabaya bersatu dan mulai melawan secara terbuka, dan dengan semangat yang membara, mereka tak gentar menghadapi senjata berat demi mempertahankan kemerdekaan. Nah, setelah pertempuran besar seperti di Surabaya, rakyat dan pejuang Indonesia beralih ke strategi gerilya. Di strategi gerilya ini merupakan taktik serangan cepat lalu mundur atau hit and run. Musuh dibuat kewalahan karena tidak tahu kapan dan dari mana serangan akan datang. Gunung, hutan, dan desa-desa terpencil itu dijadikan medan pertempuran karena lokasi ini sulit dijangkau tentara lawan, sekaligus menjadi tempat persembunyian yang strategis. Untuk daerah Malang, Blitar, dan Kediri menjadi basis utama perlawanan di Jawa Timur, dan di sanalah para pejuang menyusun rencana, menyerang lalu menghilang ke dalam alam. Dan yang paling penting, rakyat itu ikut terlibat langsung. Mereka menyediakan makanan, informasi, bahkan perlindungan, dan menjadikan perjuangan ini milik semua lapisan masyarakat. Mari kita lihat lebih dekat siapa saja yang terlibat dalam gerakan gerilya untuk melawan sekutu dan Nica. Yang pertama ada Kolonel Sungkono, merupakan salah satu tokoh penting. Beliau merupakan pimpinan militer yang mengkoordinasi gerakan-gerakan perlawanan secara taktis di Jawa Timur. Dalam barisan perjuangan ada pula organisasi Islam seperti Hizbullah dan Sabilillah. Mereka bukan hanya kelompok keagamaan, tetapi juga kekuatan militer rakyat yang disiplin dan militan. Nah, ada pertanyaan untuk kamu nih. Apa yang membuat rakyat biasa mau terlibat dalam perang yang penuh risiko ini? Nah, untuk jawabannya itu karena mereka percaya pada kemerdekaan. Rakyat menjadi bagian dari sistem perlawanan. Mereka menyuplai logistik, memberi perlindungan, dan bahkan ikut bertempur. Dan juga tak ketinggalan pula ada tentara pelajar bersenjata. Mereka adalah anak-anak muda, sebagian mereka masih duduk di bangku sekolah. Namun semangat mereka membara untuk membela tanah air. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan bukan hanya urusan tentara. Seluruh rakyat ikut bergerak. Inilah yang disebut mobilisasi massa. Saat masyarakat umum dari berbagai lapisan ikut ambil bagian dalam perlawanan. Ibu-ibu, petani, pedagang, bahkan anak-anak muda turun tangan. Mereka bukan membawa senjata,
tetapi mereka menyediakan logistik, menyampaikan informasi rahasia, dan memberikan perlindungan bagi para pejuang. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan bukan hanya urusan tentara. Seluruh rakyat ikut bergerak. Inilah yang disebut mobilisasi massa. Saat masyarakat umum dari berbagai lapisan ikut ambil bagian dalam perlawanan. Ibu-ibu, petani, pedagang, bahkan anak-anak muda turun tangan. Mereka bukan membawa senjata, tetapi mereka menyediakan logistik, menyampaikan informasi rahasia, dan memberikan perlindungan bagi para pejuang. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan bukan hanya urusan tentara. Seluruh rakyat ikut bergerak. Inilah yang disebut mobilisasi massa. Saat masyarakat umum dari berbagai lapisan ikut ambil bagian dalam perlawanan. Ibu-ibu, petani, pedagang, bahkan anak-anak muda turun tangan. Mereka bukan membawa senjata, tetapi mereka menyediakan logistik, menyampaikan informasi rahasia, dan memberikan perlindungan bagi para pejuang. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan bukan hanya urusan tentara. Seluruh rakyat ikut bergerak. Inilah yang disebut mobilisasi massa. Saat masyarakat umum dari berbagai lapisan ikut ambil bagian dalam perlawanan. Ibu-ibu, petani, pedagang, bahkan anak-anak muda turun tangan. Mereka bukan membawa senjata, tetapi mereka menyediakan logistik, menyampaikan informasi rahasia, dan memberikan perlindungan bagi para pejuang. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan bukan hanya urusan tentara. Seluruh rakyat ikut bergerak. Inilah yang disebut mobilisasi massa. Saat masyarakat umum dari berbagai lapisan ikut ambil bagian dalam perlawanan. Ibu-ibu, petani, pedagang, bahkan anak-anak muda turun tangan. Mereka bukan membawa senjata, tetapi mereka menyediakan logistik, menyampaikan informasi rahasia, dan memberikan perlindungan bagi para pejuang. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan bukan hanya urusan tentara. Seluruh rakyat ikut bergerak. Inilah yang disebut mobilisasi massa. Saat masyarakat umum dari berbagai lapisan ikut ambil bagian dalam perlawanan. Ibu-ibu, petani, pedagang, bahkan anak-anak muda turun tangan. Mereka bukan membawa senjata, tetapi mereka menyediakan logistik, menyampaikan informasi rahasia, dan memberikan perlindungan bagi para pejuang. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan bukan hanya urusan tentara. Seluruh rakyat ikut bergerak. Inilah yang disebut mobilisasi massa. Saat masyarakat umum dari berbagai lapisan ikut ambil bagian dalam perlawanan. Ibu-ibu, petani, pedagang, bahkan anak-anak muda turun tangan. Mereka bukan membawa senjata, tetapi mereka menyediakan logistik, menyampaikan informasi rahasia, dan memberikan perlindungan bagi para pejuang. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan bukan hanya urusan tentara. Seluruh rakyat ikut bergerak. Inilah yang disebut mobilisasi massa. Saat masyarakat umum dari berbagai lapisan ikut ambil bagian dalam perlawanan. Ibu-ibu, petani, pedagang, bahkan anak-anak muda turun tangan. Mereka bukan membawa senjata, tetapi mereka menyediakan logistik, menyampaikan informasi rahasia, dan memberikan perlindungan bagi para pejuang. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan bukan hanya urusan tentara. Seluruh rakyat ikut bergerak. Inilah yang disebut mobilisasi massa. Saat masyarakat umum dari berbagai lapisan ikut ambil bagian dalam perlawanan. Ibu-ibu, petani, pedagang, bahkan anak-anak muda turun tangan. Mereka bukan membawa senjata, tetapi mereka menyediakan logistik, menyampaikan informasi rahasia, dan memberikan perlindungan bagi para pejuang. Di sisi lain, pelajar dan mahasiswa juga tidak tinggal diam. Mereka terlibat dalam aksi nyata dan juga berperan dalam propaganda, menyebarkan semangat juang lewat selembaran poster hingga pidato-pidato membakar semangat. Tetapi perjuangan tidak berhenti di kata-kata. Mereka juga terjun langsung dalam perlawanan fisik. Berbagai organisasi rakyat dibentuk untuk mendukung perjuangan bersenjata seperti API, Angkatan Pemuda Indonesia, PRI, Pemuda Rakyat Indonesia, dan berbagai kelompok pemuda lokal lainnya. Dari berbagai bentuk perlawanan, strategi gerilya terbukti menjadi senjata utama para pejuang lokal. Dengan taktik hit and run, mereka mampu menghambat kekuatan militer musuh, terutama di medan yang sulit dijangkau seperti gunung, hutan, dan desa. Namun perjuangan ini bukan hanya urusan tentara atau tokoh militer.
Para pelajar dan mahasiswa ikut ambil bagian. Mereka tidak hanya mendukung dari belakang, tetapi juga terlibat langsung dalam pertempuran dan penyebaran semangat juang. Rakyat biasa dari berbagai latar belakang menjadi bagian dari sistem perlawanan, menyuplai logistik, menyebarkan informasi, hingga melindungi para pejuang. Nah, kesimpulannya, perjuangan di Jawa Timur adalah cerminan solidaritas luar biasa antara rakyat, pejuang, dan pelajar. Mereka bersatu melawan satu tujuan, yaitu menolak penjajahan kembali dan mempertahankan kemerdekaan. Nah, hari ini kita tidak lagi mengangkat senjata nih, tapi semangat perjuangan itu tetap hidup dalam bentuk cinta tanah air, kesadaran sejarah, dan keberanian untuk membela kebenaran.